pengalaman saya selama petani jeruk, saya udah bisa menyekolahkan anak sampai ke luar kota. Terletak di ketinggian 250 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut, dengan suhu pada kisaran 18 derajat sampai 28 derajat Celcius, Kabupaten Pak Pak Barat menjadi daerah yang sangat cocok bagi tanaman pertanian komoditas tertentu seperti jeruk. Luas areal pertanian tanaman jeruk di kabupaten ini mencapai 487,3 hektar yang tersebar di 7 kecamatan, Pergeteng Keteng Sengkut, Sitelu Tali Urang Julu, Sitelu Tali Urang Jehe, Kerajaan, Tinada, Salak, dan Si4 Rube. Potensi jeruk dalam meningkatkan kesejahteraan petani ditanggapi pemerintah Kabupaten Pak Pak Barat melalui program pengembangan tanaman jeruk. Persiapan lahan ini pertama, ini lahan kita buka, kita babat. Setelah kita babat, kita tunggu kering, kita bakar. Setelah kita bakar, baru kita semprot dengan semprot pertama itu dengan dirondap. Setelah rondap, baru kita gali selebar lubang ini 60 kali 60. Setelah siap di lubang, itu kita kasih pupuk dasarnya, minimal itu dolomit. Karena sifat tanah di Pak Pak Barat ini asam. Jadi penggunaan dolomit itu untuk menetralisir pH tanah. Supaya kalau pH tanah itu normal, kalau pupuk kita berikan nanti supaya tanaman itu mudah menyerap unsur hara. Jadi interval atau jarak lubang, setelah kita lubang dan kita beri pupuk dasarnya tadi dolomit, atau bisa juga ditambah dengan kompos, kotoran ayam, itu minimal kita buat ya sekitar 10 hari atau sampai 2 minggu. Supaya zat-zat yang ada di tanaman itu, di tanah yang baru kita buka itu dia memuai. Dan tidak mengganggu, menjadi di akar ini dia tidak menjadi sifat racun. Dan untuk minimal supaya bibit ini tidak terlalu banyak mati. Pemilihan bibit yang terbaik adalah harus kita buat. Ini batang bawah kita ambil dari citrus. Dan kita entresnya ini adalah kita ambil dari jenis jeruk madu siam. Dan setelah itu kita perhatikan juga apakah tanaman itu mengandung penyakit atau tidak. Kalau memang dia bebas dari penyakit, itu adalah bibit yang terbaik untuk kita buat. Itulah cara pembuatan penanaman ini, supaya nanti kita lihat gimana perkembangannya. Itu nanti jelas terlihat setelah sebulan atau gimana, baru kita lihat apakah ada yang mati. Kalau ada yang mati, langsung kita sisir kembali supaya tidak tertinggal dengan teman yang kita tanam itu, supaya nanti pasca panennya merata. Tapi dulu malam bersihkan kiri ini kan, kita usahakan sampah-sampah ini ulang masuk nih batangnya, karena nan boleh menyebabkan jamur kan. Jadi kita usahakan di sekelilingnya bersih. Karena malah sampah nan menutup di sini pada saat musim hujannya kan, boleh menyebabkan jamur di batang bawah. Tahun 2013, pemerintah Kabupaten Pak Pak Barat menandatangani kerjasama selama 5 tahun dengan Yayasan Phil Indonesia. Di tahun pertama, program ini memusatkan perhatian pada 2 kegiatan, Training of Trainer Pemandu Sekolah Lapang dan Sekolah Lapang yang dilakukan di Kecamatan Si4 Rube. Training of Trainer Pemandu Sekolah Lapang berlangsung selama 7 hari
di Aula BP 4K. Sebanyak 12 orang diberikan materi tentang pengembangan tanaman jeruk seperti cara mengatasi hama dan penyakit pada tanaman jeruk dengan memanfaatkan agen hayati atau organik yang ramah lingkungan untuk menghasilkan tanaman jeruk secara berkesinambungan. Ini harus dibuang, ini keluar ini. Yang utama kemarin yang banyak menyerang apa kita di sini ada lalat buah. Jadi sudah kami praktekkan semuanya dan sudah diterapkan di lapangan, dan bahkan ada pemasangan rongit masal sama perangkap lalat buah. Nah, inilah dia, dan memang inilah buktinya. Memang kendala pertama di Pak Barat, khususnya di tanaman jeruk kita. Jadi selama ini sudah kami segala upaya sudah kami laksanakan, bahwa yang kami utamakan dulu di sini adalah mengadakan perangkap lalat buah. Kalau kami memakai trichoderma karena kebetulan lokma bari mahan bokasi kita, biasa nakin 20 sak kutam jadi pakai trichoderma, manfaat kami tanami makin bagus. Jadi setelah kita diajari Bapak PPL yang selama ini, kita memang udah sangat mengerti sedikit-sedikit cara perbandingan pupuk, pemakaian pestisida, apalagi kita diajari untuk memakai agen hayati. Jadi kita diarahkan memakai agen hayati biar kita nantinya tidak lagi tergantung kepada produk-produk kimia, seumpamanya pupuk produk kimia, pestisida, obat-obatan produk kimia. Jadi nantinya kalau kita sudah bisa mandiri, kita sudah bisa buat pupuk sendiri, buat pestisida sendiri, buat obat-obatan sendiri. Jadi saya rasa biayanya bisa ditekan seminimal mungkin, dan lingkungan kita pun semakin bagus nantinya di kemudian hari. Jamur yang memakan jamur di dalam tanah. Jadi pas mau bagi pendokan pertuan teori bagi. Jadi mulai karena banyak sudah jamur yang bermasalah di dalam tanah, datang trichoderma, kita pasang, makanya dimakanlah jamur-jamur yang sangat mengganggu, sehingga tanaman Bapak itu jeruknya udah semakin bagus. Mulai tanam sampai panen berumur 4 tahun. Berumur 4 tahun, rata-rata per batang udah bisa menghasilkan 20 kilo per batang per tahun. Jadi kalau 6 tahun makin tambah. Kalau sudah 8 tahun, disitulah puncaknya satu. Ya, kalau sudah 8 tahun bisa mencapai 100 kilo per batang per tahun. Di dalam plastik. Di plastik apa? Biar jangan masuk udara dia. Kalau udah 3 bulan udah jadi kompos ini. Mulai dari ditanam sampai berumur dia 3 tahun, nggak ada punya modal. Cukup di antaranya itu ditanam tanaman muda, cabai, sayur, padi, jagung pun bisa. Jadi 100 kilo per batang per tahun, per hektar dia ada 400 batang. Jadi 400 batang kali 100 kilo, berarti 40 ton. Rata-rata lah dia kita katakan 5.000 per kilo. Jadi uangnya 40 ton kali 5.000 per kilo, berarti udah kita mengantongi uang 200 juta. Itulah petani jeruk, dan dari situlah bisa kita menyekolahkan anak sampai keluar kota. Keberhasilan program pengembangan tanaman jeruk di tahun pertama selanjutnya diikuti dengan program pembibitan okulasi jeruk di Desa Resdes, Kecamatan Si4 Rube di tahun 2014. Pemerintah Pak Barat menargetkan pembibitan sebanyak 5.000 batang. Di dalam kelompok SL ini kita harus bergiat. Biarpun sudah selesai SL kita ini, kita harus membuat lagi kelompok nanti di belakangan hari ini, karena masih banyak yang belum kita tahu.